Hai, kembali lagi di segmen Bacot Ngawur. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa Tokyo Revenger menjadi sangat populer di Indonesia. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol like dan subscribe supaya saya semangat dalam membuat video selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Oke? Ready? Let's begin. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu tentang apa yang akan saya bahas di sini adalah murni dari pendapat saya pribadi sebagai pecinta anime atau film kartun. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah gambar corek. Dan langsung aja, faktor pertama yang membuat orang Indonesia sangat menyukai anime Tokyo Revenger ini adalah karena anime ini bertemakan tentang geng-gengan anak sekolahan seperti Grow Zero, seperti Words, dan entah kenapa genre ini sangat-sangat disukai di Indonesia. Mungkin karena banyak sekali anak-anak sekolah yang terinspirasi atau merasa relate dengan anime ini, tentang perkelahian, tentang geng-gengan, tentang bagaimana cara menjilat orang yang kuat supaya dia tidak dibully di sekolahannya. Atau kalian punya 2, 3, 4 orang kawan kalian yang merasa satu frekuensi membentuk suatu kelompok, ya kelompok abal-abal gitu. Mungkin kalian menganggap diri kalian tuh hebat, ya kan? Menganggap diri kalian itu sangat wow, padahal dalam kenyataannya ya cupu-cupu juga, cuma ya begayaan aja berjalan 5-4 orang. Dan yang mungkin untuk orang-orang yang sudah lulus sekolah mungkin terasa nostalgia dengan suasananya. Suasana waktu masih sekolah itu masih kental di sini. Dulu saya waktu SMP itu ikut geng ini, waktu SMA saya ikut geng ini, kabur dengan geng ini, berantem dengan geng ini, ya jadi ya seperti itulah. Mungkin banyak orang-orang yang merasa nostalgia kali ya dengan adanya anime ini, dan mengapa anime genre ini itu sangat disukai oleh pemirsa baik kalangan muda maupun yang setengah tua macam saya ini. Oke, mungkin untuk yang kedua, karena ini sebuah anime time loop ya, atau bisa disebut time travel juga. Ini tuh animenya tentang kembali ke masa lalu, dan yang kembali itu seorang pria yang berumur 26 tahunan. Mungkin saya lupa, udah lama gak nonton. Ini sekitar 26 tahun yang no life, gak ada kerjaan, cuma di kontrakannya juga berantakan, gak ada yang ngurus, gak ada pacar, gak ada uang. Kerjanya tidur di kamar, scroll HP sambil lihat-lihat TV, berita-berita. Ya itu mungkin cukup untuk mewakili kalian semua yang ada di rumah, yang gak ada pekerjaan, pengangguran. Ya cuma scroll HP aja, nonton TV di kamar, di rumah. Ya kalian jadi beban orang tua gitu kan. Mungkin kalian rasa relate dan iri gitu. Jadi kalian melihat ini kayak, wah ini seandainya aku jadi MC dan aku bisa balik ke masa lalu. Itu yang di pikiran kalian tuh kayak semacam ingin menjadi MC, main karakter utama dalam film Tokyo Revenger. Saya tuh sampai lupa nama karakternya siapa, Takemichi ya. Dan ini juga relate. Karena kenapa? Karena ketika si tokoh utama ini kembali ke masa lalu, dia tuh juga gak overpower anjing. Pertama gue kira wah ini bakal balik karena dia udah punya mental orang dewasa, punya pengalaman hidup yang lebih banyak, paling enggak kan ya bisa menghindari 1-2 serangan, paling enggak ya bisalah untuk melawan satu orang cupu atau dikeroyok masih menang sama satu orang gitu.
Nyatanya ya enggak kok. Kalian udah lihat sendiri tuh animenya kayak apa. Itu ya kalian itu loh, yang pengangguran dan pengen bisa time loop ke masa lalu. Jadi kalian itu juga sama aja kalau time loop masa lalu tuh mental kalian tuh juga nggak ada, kemampuan kalian tuh juga nggak ada yang berubah dari kalian saat SMP, SMA sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah. Jadi balik ke masa lalu juga kalian tuh pasti juga kayak Takemichi tuh, gobloknya juga kayak Takemichi tuh. Padahal di sana itu di cerita anime itu udah jelas tentang apa yang terjadi, apa misinya itu udah jelas. Tapi kenapa Takemichi-nya itu goblok? Dalam tanda kutip, udah tahu mana kunci untuk masuk time loop, bagaimana kunci untuk pulang dari time loop, kan goblok. Maksudnya goblok gimana? Sebelum dia balik ke masa lalu, sebelum time loop ke masa lalu, kenapa gak masa sekarang itu dia itu latihan lah? Kan udah tahu misinya nih, ngamatin mantan pacarnya ya kan? Karena si Abang Meki menjadi seperti itu ceritanya. Kenapa dia nggak latihan dulu? Tinju lah, jujitsu lah, kempo, taekwondo, masih banyak yang lain. Orang misinya itu jelas berhadapan sama geng-geng anak SMA, SMP lain loh. Malah dia enak wae time loop tanpa mikirin apa yang akan dia lakukan ke depannya. Masa pria berumur 25 tahun senjatanya nangis, senjatanya ceramah. Mungkin kalau mau ceramah itu ya sama kayak Naruto, ceramah worth it. Ini ceramah goblok, ya nggak ada yang dengar teman-temannya. Padahal di awal itu udah dijelaskan, dia cerita sama adik mantannya yang jadi polisi itu bahwa dia seorang time looper atau time traveler lah kalau kan bahasa sekarang kekinian. Padahal adiknya udah tahu dan kejadiannya itu maju strike lurus, jadi nggak membuat nexus event atau apa yang bisa membuat dunianya kiamat atau percabangan dari realita atau percabangan timeline dalam bahasanya kayak film MCU itu. Kenapa dia nggak ngomong aja sama Papa Meki, saya itu time traveler loh, di sini ada kejadian ini itu. Kalau Babang Meki masih kayak gini gitu, nanti ke depan Jepangnya jadi gini gitu. Nanti mantan saya mati loh Babang Meki. Kan jelas itu nggak berpengaruh. Orang time travel di sini tuh strike lurus kok, kayak Back to Future, film-film tahun 80-an Back to the Future itu kok. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan mengubah masa depan. Kenapa gak ngomong aja? Kan dia kayak jadi sok jago peramal gitu. Seenggaknya yang ngomong, aku itu peramal Bang Meki, kamu gak bisa berantem. Habis ini kalian tuh berantem sama ini, rumahnya ini, keluarganya ini. Kelemahannya ini ya. Banget tau. Babang Meki gak mungkin kalah, gak mungkin jadi nyacok ngawur. Harus umpamanya musuhnya senang kucing, ya bilang aja itu musuhnya harus senang kucing. Kalau berantem bawa aja kucing Babang Meki. Kamu gak berani ngapa-ngapain itu, bisa itu ngapa-ngapain. Seenggaknya kalau goblok dalam bertarung itu yang pintar dalam pemikiran gitu loh. Jadi nggak goblok dua-duanya, udah mikir goblok, berantem goblok, terus mau gimana, tujuannya apa, nangis doang itu tujuannya apa.
Oh iyalah, berperan dikit. Nah dia itu perannya ya cuma satu, temen gengnya asli dia yang 4 atau 5 orang itu juga useless semua. Gak ada yang bela diri atau apa. Seenggaknya salah, aku habis ditarik Babang Miki nih untuk masuk gengnya nih. Aku belajar bela diri supaya nggak malu-maluin Babang Miki. Jadi kedepannya ketika di masa depan saya udah mempunyai basic untuk bela diri. Gitu kan juga bisa. Inilah sepertinya film ini tuh gini lah. Ya mungkin beda genre dari yang overpower yang membosankan, itu isekai membosankan. Tapi ini juga nyebelin banget asum. Secara realita nggak ada orang yang bakal ngelakuin kayak gitu tuh, nggak ada orang yang bisa time loop kayak gitu tuh, nggak ada. Kecuali ya kalian itu ya nolep di kamar ya lah, sambil scroll sambil bawa tisu dan body ya lah. Itu kalian ya cuma kayak gitu aja, sama kayak karakter utama si Takemichi. Tapi ya orang yang normal bisa time loop masa lalu ya, itu pasti dia melakukan apa yang saya omongin tadi. Dia pasti belajar bela diri dulu, dia mempelajari musuh yang akan dia lawan dalam tanggal sekian, cari kelemahannya, ngomong sama Miki bahwa aku seorang peramal atau saya time traveler, jadi aku bisa membantu tujuannya membesarkan Toman di seluruh Jepang kalau kalian semua itu manut sama saya. Saya malah jadi eksekutif tuh, SSS kelas tuh. Gak usah terjun, gak usah goblok, gak usah nangis tuh. Tinggal ngomong aja, pengen berantem di sana, musuhnya ini, kelemahannya di ini dan ini ya. Dia gak usah turun tangan, dari jauh pakai teropong, aman, nyaman, gak usah kepukul, gak usah nangis. Ya toh. Dan untuk faktor yang ketiga, ini kenapa disukai orang-orang tuh karena dia itu menjadi superhero atau pahlawan ya. Dia menyelamatkan mantan pacarnya supaya tidak mati dan supaya Jepang tidak dikuasai siapa itu namanya, lupa itu yang rambut itu. Intinya Jepang lebih baik lah itu. Dan Babang Miki menjadi ketua atau apalah, terserah itu omongannya itu. Jadi tema-tema seperti ini tuh juga seneng. Ya balik lagi orang nolep itu ya, saya nyelamatin mantan pacar saya dan saya bisa menjadi seorang superhero. Keren bos. Kalau itu ya jujur keren. Tapi ya lihat sama kemampuan diri sendiri gitu. Orang pengen nyelamatin kok gak ada strategi. Strategi cuma supaya ini jangan ketemu sama ini lah, goblok gitu. Pertemuannya di mana, jam berapa kan bisa ditanyakan ke masa depan kan bisa toh. Ya walaupun saya juga sering berimajinasi seperti itu waktu masih sekolah ya. Itu pacaran tiba-tiba guru ada yang ceramah di depan itu 1 jam sampai pegel-pegel, ada yang pura-pura pusing dapat hangat itu. Tiba-tiba ada alien yang turun, terus mengacak-acak sekolah pada lari. Saya ngelawan alien itu menyelamatkan teman-teman saya ya. Bisa bergaya di depan cewek-cewek cantik. Itu cuma imajinasi, saya juga tahu. Makanya itu namanya juga imajinasi ya. Yang pernah rasain kayak gitu ya komen aja, kalian pernah bayangin apa waktu sekolah atau pacaran gabut mainan pasir, kaki kalian ada pasir yang buat mainan, apa yang kalian pikirkan pada saat itu? Oke ya, mungkin menurut saya hanya 3 faktor itu yang bisa saya temukan kenapa anime Tokyo Revenger itu laris di Indonesia, karena pada intinya relate dengan segala kalangan,
dari anak sekolah, dari orang dewasa yang pengen download, orang-orang noob, orang-orang culun-culun gitu yang pengen jadi superhero lah, semacam itulah. Jadi mencakup ke semua orang, semua kalangan. Ya sudah, cukup untuk pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, klik tombol like-nya, jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video. Dan jangan lupa saya kasih link untuk Saweria di bawah. Jika kalian ingin donasi ataupun chat-chatnya dibacakan di video selanjutnya, kalian bisa klik Saweria di bawah. Oke, bye-bye.